Salam traders, balik lagi sama saya Adi Firmansyah di channel ESG. Oke, kali ini kita akan menceritakan sedikit cerita yang cukup unik ya, di mana ada sebuah token yang tercipta didasari dengan sebuah perselisihan dengan Elon Musk ya. Orang ini ya viral karena memang dia adalah salah satu founder dari Tesla, di mana dia juga yang menggoreng harga dari mulai puluhan perak sampai dengan ribuan, atau mungkin katanya sih akan menyentuh $1. Nah, tapi kita nggak tahu. Terlepas dari itu semuanya, ada seseorang yang bernama Michael Saylor. Nah, Michael Saylor ini mengkritik benar-benar pedas, entah beberapa atau seluruh dari Elon Musk itu sendiri. Nah, Elon Musk ini kan mungkin kalian kenal sebagai kompor, atau beberapa petinggi kripto dunia sudah membenci dia karena memang retweetnya sangat mempengaruhi tentang keseimbangan di dalam cryptocurrency itu sendiri. Si Michael Saylor ini ya mengkritik si Elon Musk. Dari beberapa kritikan tersebut sampai tercipta sebuah ledekan Sailor Moon. Akhirnya dengan singkat cerita, bisa kalian lihat juga di Twitternya ya. Ini Twitternya adalah @michaelsaylor. Ini saya ceritakan karena memang ceritanya sedikit unik. Akhirnya ciptakan sebuah token yang dinamakan Sailor Moon token yang berbasis BSC, oke? Nah, kalau misalkan kalian melihat sekarang harga Sailor Moon di dalam CMC ini mencapai kurang lebih 0,001015. Pas banget bagi kalian yang ingin profit secara instan. Nah, kalau misalkan biasanya saya skeptis dengan koin-koin seperti ini, maka sekarang saya akan memperkenalkan masalah resiko, masalah profit atau loss, itu resiko ditanggung kalian sendiri. Saya hanya menceritakan karena memang biasanya yang sedang panas-panas seperti ini itu akan hype, fluktuatif, harganya itu akan cepat naik dan cepat turun, dan bahkan kemarin si Sailor Moon token ini pernah mencapai satu top gainer di dalam CMC alias coin market cap ya. Kalau misalkan kalian sekarang melihat bahwasanya top gainernya ini kalau di detik sekarang ini sekarang CFA, oke? Nah, CFA ini kalau misalkan si Sailor Moon itu sendiri sekarang ranking kurang lebih 18 di dalam top gainer, oke? Dengan volume kurang lebih 24 jam sekitar 20 miliar atau lebih tepatnya 19 miliar rupiah, di mana kita bisa memanfaatkan momen tersebut untuk mencapai sebuah profit yang cukup maksimal. Token ini baru berumur kurang lebih 20 hari, oke? Kurang lebih 20 hari lah semenjak saya upload video ini. Si Sailor Moon ini adanya di market Elbang aja, dan akan listing di beberapa market selanjutnya. Dengan berbasis BSC ini dan sekarang menjadi top gainers, sangatlah mungkin untuk Sailor Moon ini untuk mencapai sebuah tingkat yang cukup tinggi lagi ya, atau mungkin mengulang beberapa hal, entah Dogecoin, entah Fancat dan lain sebagainya. Intinya harganya sangat murah. Dan kalau misalkan kalian bertanyakan apa itu utilitas dan use case-nya, silakan kalian cek sendiri di dalam website si Sailor Moon itu tadi ya. Nah, ini sedikit lucunya ya. Di sini Sailor Moon token ini berbasis dengan tweet dari Elon Musk yang sangat bagus untuk pertumbuhan koin itu sendiri atau token itu sendiri. Di dalam Sailor Moon token ini berbasis dengan BSC, utilitas dan use case ini sangat simpel sebenarnya, karena memang launchingnya ini berbarengan dengan rilisnya film Sailor Moon di dalam Netflix. Itu benar-benar film masa kecil saya. Mungkin kurang lebih waktu saya kelas 1 SD ya, film Sailor Moon itu, yang dengan kekuatan bulan itu ya. Memang karena terciptanya Sailor Moon ini dari si balas-balas si tweet antara Michael Saylor dan si Elon Musk itu tadi. Dan memang ada beberapa hal yang cukup unik di sini. Yang pertama, memang harganya yang sempat menjadi top 1 rank CMC ya dalam hanya waktu 20 hari. Setelah itu memang harganya masih cukup sangat-sangat murah, yaitu 0,0001. Kalau misalkan kalian beli dan menjadi harganya Rp1, mungkin kalian akan menjadi miliarder. Utilitas dan use case-nya bisa kalian baca di sini, tapi kalau misalkan saya menceritakan secara singkat, utilitasnya adalah sebagai token pemberdayaan wanita. Keren banget gak? Token pemberdayaan wanita, di mana wanita ini dikumpulkan dan diberi arahan-arahan supaya bisa dipekerjakan, supaya meningkatkan sumber daya manusia itu sendiri, di mana dia dilatih menjahit, dilatih A, B, C, D, E, F, G. Intinya dia supaya bisa menguasai beberapa skill agar bisa dipekerjakan di dalam dunia industri. Use case-nya adalah sebagai wadah dari pemberdayaan wanita itu sendiri, supaya antara penggalangan dana si investor
dan si wanita yang membutuhkan alias si user ini bisa merangkap ke dalam satu wadah yang cukup sangat simpel karena memang berbasis cryptocurrency alias blockchain, di mana mempertemukan antara investor dan si pemberdayaan itu sendiri, entah itu user ataupun si orang yang akan merekomendasikan ke hal tersebut. Jadi intinya utilitas dan use case-nya itu. Dan sebenarnya penting nggak penting sih utilitas use case yang saya jelaskan kepada kalian. Yang mau saya bilang adalah biasanya kalau kalian suka yang token goreng-gorengan, oke, yang benar-benar naik tinggi, turun, abis itu naik lagi dan sebagainya, saya memperkenalkan kalian Sellerman ini. Masalah rekomendasi itu bukan urusan saya. Sekarang silahkan kalian mau beli syukur, mau nggak ya udah. Intinya Sellerman ini adalah yang tercipta dari si tweet Elon Musk dan si Michael Saylor itu tadi. Bisa kalian lihat di dalam websitenya ini ya, gambarnya Sailor Moon, dan sudah ada di CoinMarketCap, BSC Scan, dan CoinGecko. Kalau misalkan kalian mau ke Telegram Sailor Moon itu sendiri, silahkan cek deskripsi di bawah ya. Dan bagi kalian yang penggemar PancakeSwap itu silahkan bisa juga di sana. Gampang banget caranya, seperti token pada umumnya di dalam PancakeSwap. Nih, download aplikasi Trust Wallet, lalu beli BNB atau BSC menggunakan Trust Wallet, pergi ke dApps-nya di PancakeSwap, masukkan kontrak address ini ya. Masukkan kontrak address tersebut, langsung silahkan kalian swap sesuka hati kalian. Mau 1000 USDT, mau 10.000 USDT, silahkan, itu semuanya sama aja. Dan kalau misalkan kalian pengen gak ribet dan gak suka tentang PancakeSwap alias yang swap-swap seperti itu, bisa kalian beli di Lbank, market Lbank itu sendiri. Nah, ini adalah situs si Elon Musk ini jadi si Elon Musk ini pernah menggunakan foto Sailor Moon seperti ini dan Sailor Moon reply itu si Michael Saylor tadi. Jadi si Michael Saylor ini benar-benar kritikus si Elon Musk karena dia ini sangat mempengaruhi dunia cryptocurrency di dunia ini. Jadi banyak petinggi-petinggi kripto yang tadinya mendewakan si Elon Musk itu tadi, karena memang tadinya itu kan Bitcoin itu diterima untuk pembayaran mobil Tesla, tiba-tiba ditolak lagi. Akhirnya harganya fluktuatif itu sendiri, ya kan, menyebabkan beberapa ketidakseimbangan yang dimana itu dengan tanda kutip sebenarnya si Elon Musk itu sendiri sudah bisa mendapatkan profit yang sangat-sangat amazing banget, sangat-sangat gila dan luar biasa sekali. Nah, ini adalah roadmapnya ya, bisa kalian baca sendiri di dalam websitenya ini, oke. Dan yang lainnya umum sih, semuanya umum sudah ada. Di sini ada juga penjelasan tentang market cap-nya sekitar 4 juta. Holdernya ini sekitar 11.000 plus, transaksinya udah 35.000 plus, dan udah di burn juga sekitar 18,25% dari total supply-nya. Kalau menurut CMC, ini Sailor Moon ini total supply-nya belum terdeteksi, tapi sekarang max supply-nya ini sekitar 1 triliun kah? Wow, kurang lebih 1.000 triliun ini. 1.000 triliun, atau kalian bisa hitung sendiri. Nah, ini pergerakannya dari pertama rilis ya, mulai dari 0. Ini udah naik berkali-kali lipat ya, mulai dari sekitar 0,000 sekian hingga sekarang ini mencapai segini ya. Kurang lebih 25, 50, 75, 100, kurang lebih sekitar 10 kali lipat lah dari total pertama kali dia rilis. Dan kesimpulannya, token Sailor Moon adalah token berdasarkan tweet Elon ke Michael Saylor yang akhirnya bisa tercipta token tersebut alias Sailor Moon token ini yang berbasis BSC. Utilitas dan use case-nya sudah saya jelaskan yang tadi, dengan kesimpulan menjadi token ladies pertama yang nantinya mendedikasikan untuk kepentingan pemberdayaan wanita, sosial ekonomi, dan penggalangan dana, mempertemukan investor dan si user itu sendiri, yang dimana Sailor Moon token ini menjadi sebuah wadah di dalamnya. Targetnya juga mengarah kepada penggemar anime. Oke, karena memang lambangnya si Sailor Moon ini adalah si Sailor Moon itu sendiri ya. Usernya ini mengarah kepada penggemar anime juga, karena beberapa banyak anime yang meledak ya di Indonesia. Ada Tokyo Revengers, ada Sailor Moon yang mungkin sekarang akan rilis, dan ada beberapa anime yang mungkin bisa didedikasikan untuk meningkatkan demand si token Sailor Moon itu sendiri. Kurang lebih si token ini sudah 3 kali tembus new ATH-nya. Mulai dari harga 0,0 sekian, kurang lebih sekitar 10 kali lipat. Intinya kurang lebih 3 kali lah menembus new ATH-nya. Oke? Cukup sekian. Masalah beli atau tidaknya silahkan tergantung dengan keputusan pribadi kalian. Gunakan uang secara bijak dan jangan terlalu terpengaruh oleh yang namanya kompor. Intinya saya hanya memperkenalkan saja. Masalah kalian membeli atau tidak, itu suka-suka kepada hati kalian lagi. Analisis secara pribadi dan putuskan secara mutlak. Jangan pernah menyalahkan orang apabila kalian mendapatkan kerugian yang cukup besar. Jangan lupa bersyukur juga apabila kalian mendapatkan profit yang secara maksimal. Saya Andi Firmansyah. Use your logic. Salam traders.